Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpi Sulistawati, NIM 2065113, kelas TBI 2D, Fakultas Adab dan Bahasa IAIN Surakarta. Nah, kali ini saya akan menceritakan kembali novel angkatan sastra periode 1950 sampai 1960, yaitu yang berjudul Gadis Pantai karya Pramoda Anantathur. Novel ini diterbitkan tahun 2011 oleh Lentera Dipantara, tebal buku sekitar 270 halaman. Sebelum saya menceritakan kembali novel Gadis Pantai, kali ini saya akan menceritakan sekilas tentang Pramoda Anantathur. Pramoda Anantathur, biasanya dipanggil Pram atau Thor, dilahirkan di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925. Ia pernah belajar di Sekolah Tinggi Kelas Filosofi dan Sosiologi Jakarta. Pram putra sulung dari seorang kepala sekolah institut. Budiotomo ini telah menghasilkan artikel, puisi, cerpen, dan novel sehingga melambung namanya sejajar dengan para sastrawan dunia. Karya Pram yang penuh dengan kritik sosial sering membuatnya keluar masuk penjara. Karya Pramoda Anantathur yang paling legendaris yaitu Bumi Manusia, Arus Balik, Jejak Langkah, Arogedes, dan Larasati. Nah, tadi sekilas tentang Pramoda Anantathur. Selanjutnya saya akan menceritakan atau membahas novel Gadis Pantai. Novel Gadis Pantai menceritakan seorang gadis yang masih berumur 14 tahun, kehidupan seharinya menumpuk udang dan membenahi jala untuk mencari ikan di laut. Suatu ketika ada seseorang utusan menemui ayah gadis pantai karena diutus meminta anaknya dinikahi dengan Bendoro. Ayah gadis pantai menyetujuinya. Gadis pantai dinikahkan dengan keris karena Bendoro berhalangan hadir. Hari berikutnya, gadis pantai diajak ke istana di daerah Jepara dengan pakaian kebaya dan kalung tipis menghiasi lehernya. Gadis pantai terlihat sangat anggun. Bersama keluarga, lurah, dan sanak saudara dengan mengendarai dokar yang telah dipesan oleh Bendoro. Setiba di istana, hanya lurah kampung yang diizinkan masuk untuk menemui Bendoro. Setelah keluar, ia meninggalkan gadis pantai di istana. Gadis pantai diantar ke kamarnya, sedangkan ayah pulang keesokan hari dan ibunya tinggal beberapa hari di sana. Ketika berada di istana, gadis pantai ditemani oleh bujang Parubaya. Setiap hari ia diajari bermacam-macam pekerjaan. Ia juga diceritakan dongeng dan diajari berdandan. Gadis pantai dipanggil dengan sebutan Mas Nganten. Ia mulai terbiasa dengan suasana istana yang sepi dan hanya melakukan kegiatan mengaji, mengecek keadaan dapur, berdandan, dan melayani Bendoro ketika pulang. Bujang yang biasanya menemani harus pergi meninggalkan istana akibat ada suatu kejadian di istana. Mas Nganten merasa sedih, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan ada di tangan Bendoro. Pengganti Mas Nganten adalah Martinah. Ia dipilih oleh Bendoro karena mereka memiliki hubungan kekerabatan. Mas Nganten diberi izin oleh Bendoro untuk menjenguk keluarganya yang berada di pinggir pantai. Ia diantar menggunakan dokar ditemani oleh Martinah. Setiba di rumah, Mas Nganten disambut dengan meriah oleh warga. Mereka makan bersama menggunakan bahan-bahan yang telah dibawa oleh Mas Nganten. Martinah merasa tidak suka berada di rumah Mas Nganten. Mereka akhirnya pulang. Namun dalam perjalanan tiba-tiba ada seseorang yang mencoba untuk membunuh Mas Nganten. Orang itu tertangkap adalah Mardikum, pria asal Demak seperti Martinah. Warga pinggir pantai menaruh curiga atas Martinah. Hari berikutnya, Martinah bersama 4 bujang di istana datang membawa surat yang menyuruh Mas Nganten supaya pulang. Warga tidak langsung percaya. Mereka menyelidiki dan diusut Martinah hingga ia mengaku bahwa ia
sebenarnya diutus untuk membunuh Mas Nganten agar Bendoro segera menikah dengan putri kerajaan Demak. Jika Mardinah berhasil membunuh Mas Nganten, ia akan dinikahi oleh Raja Demak untuk dijadikan istri kelimanya. Warga tidak terima atas apa yang dikatakan Mardinah. Ayah Mas Nganten merasa terkejut dan menyesal karena telah menikahkan putrinya dengan Bendoro. Sebagai hukuman, warga mempertemukan Mardinah dengan Sidul si pendongeng. Tak lama kemudian, Mardinah diperistri oleh Sidul. Setelah menikah, Sidul tak mau lagi untuk mendongeng. Hari selanjutnya, Mas Nganten diantar pulang dengan Dokar ke istana. Ia mulai melakukan kegiatan seperti biasanya. Mas Nganten akhirnya hamil. Ia merasa senang karena telah memberikan keturunan kepada Bendoro. Ia melahirkan anak perempuan yang cantik. Namun beberapa minggu setelahnya diutus Bendoro untuk datang ke istana. Ayah Mas Nganten terkejut dan senang melihat putrinya telah melahirkan cucunya. Tak disangka kehadiran sang ayah di istana membawa Mas Nganten pulang. Mas Nganten memohon kepada Bendoro diizinkan membawa putrinya. Tentu saja Bendoro menolak. Ditemani ayahnya, Mas Nganten pulang menggunakan dokar yang telah disiapkan. Sang ayah memberikan penenangan anaknya supaya tidak bersedih. Belum sampai di rumah, gadis pantai memohon pamit kepada ayahnya untuk ke Blora menemui bujang yang dulu pernah diusir dari istana. Ia merasa malu jika harus kembali ke kampung halamannya. Hari terlewati, gadis pantai hanya bisa melihat istana dari kejauhan. Isi cerita tersebut sangat kreatif dan menarik, bagus untuk para remaja. Kita bisa mengambil pembelajarannya bahwasanya kita patuh kepada orang tua itu bagus, tetapi kita harus pintar-pintar memilih keputusan untuk masa depan, karena kita mengambil keputusan dalam waktu singkat itu tidak baik karena menimbulkan penyesalan di hari kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.